Di kelas bus premium yang ada di Indonesia, ada satu anggapan yang sudah lama selalu dipercaya oleh banyak orang, di mana semakin besar kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang, otomatis akan semakin besar juga tenaga yang dibutuhkan untuk menggerakkannya. Dan pemikiran sederhana ini muncul karena jika sasis bus itu dibuat untuk bus tingkat, bus sleeper atau bus AK premium yang bisa memiliki bobot belasan sampai puluhan ton ketika terisi penuh oleh penumpang dan barang bawaan, ini tentu aja membuat mesin dari sasis bus yang masuk dalam kategori tersebut harus bisa menopang beban sebesar itu selama beroperasi. Kalau enggak, ya bus akan sangat kewalahan menghadapi beban seberat itu di setiap harinya. Oleh karena itu, persaingan di dunia sasis bus premium yang ada pada saat ini tidak lagi hanya mengutamakan soal kenyamanan, yang mana di balik bodi mewah yang mengkilap dan kabin yang membuat penumpang merasa seperti berada di hotel berjalan, terdapat perlombaan teknologi yang jauh lebih menarik dan lebih kompetitif. Di mana pada saat ini, setiap pabrikan sasis bus premium seperti Mercedes, Scania, dan juga Volvo sudah berlomba-lomba menciptakan mesin yang lebih kuat, lebih efisien, dan lebih tahan banting dibandingkan para pesaingnya. Namun di tengah persaingan sengit dari tiga nama besar pabrikan besar tersebut, hadir satu nama sasis yang langsung menarik perhatian para pengusaha PO bus di Indonesia karena menawarkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dan sasis itu adalah MAN RR4 CO26480 dengan tenaga yang bisa mencapai 480 horsepower dan torsi sebesar 2300 Nm yang membuat sasis ini menjadi berada di daftar puncak sasis bus paling bertenaga yang pernah mengaspal di Indonesia. Bahkan beberapa rival yang selama ini dikenal sebagai penguasa kelas premium harus mengakui keunggulan angka tenaga sebesar itu yang dibawa oleh MAN RR4. Pertanyaannya, bagaimana bisa sasis MAN ini menghasilkan tenaga sebesar itu? Dan apa rahasia yang tersembunyi? Namun, sebelum membahas teknologi apa yang digunakan di sasis MAN ini untuk mendapatkan tenaga sebesar itu, kita harus memahami terlebih dahulu seberapa luar biasa angka 480 horsepower tersebut untuk digunakan menjadi bus premium di Indonesia. Jadi selama bertahun-tahun, pasar bus premium Indonesia selalu didominasi oleh sasis dengan tenaga di rentang tenaga 360 horsepower sampai dengan 450 horsepower. Dan angka tersebut sebenarnya sudah sangat besar untuk kebutuhan transportasi penumpang. Namun MAN memiliki pendekatan yang berbeda untuk memberikan nilai plus di pasar Indonesia, yang mana pabrikan asal Jerman ini terkenal dengan pendekatan over engineering atau membuat kendaraan yang memiliki kemampuan lebih besar daripada kebutuhan normalnya. Bahkan saking seriusnya, MAN mengembangkan sasis ini untuk bisa menjadi sasis bus dengan tenaga terbesar di Indonesia. MAN sampai memikirkan nama sasis ini dengan kode sesuai dengan spesifikasi sasis yang mereka buat, di mana angka 480 pada nama belakang sasis ini bukanlah sekedar kode acak, melainkan angka tersebut memang diambil dari output tenaga mesinnya yang mencapai 480 horsepower, sedangkan angka 26 di barisan depan mengacu pada gross vehicle weight yang berada pada 26 ton. Dan ketika sasis ini mulai masuk Indonesia pada tahun 2025, banyak operator langsung tertarik karena melihat potensi performanya yang sangat besar. Namun tenaga besar yang dihasilkan oleh sasis ini tidak bisa muncul begitu aja karena ada banyak teknologi mahal dan rumit yang bekerja di balik layar. Dan salah satu hal utama yang membuat tenaga mesin ini bisa memiliki tenaga yang sangat besar ada pada bagian konfigurasi mesinnya, yang mana sasis ini menggunakan mesin diesel dengan kode MAN D2676. Dan mesin tersebut memiliki konfigurasi 6 silinder inline dengan kapasitas mencapai 12.419 cc atau sekitar 12,4 liter, di mana untuk ukuran bus Indonesia, kapasitas 12.419 cc ini termasuk dalam kategori cc yang sangat besar. Dan dengan kapasitas cc sebesar itu, mesin ini langsung bisa menghasilkan tenaga 480 horsepower pada 1900 rpm dan torsi di 2300 Nm pada 1050 sampai dengan 1400 rpm. Dan yang membuat angka tersebut luar biasa bukan hanya tenaga puncaknya, tetapi bagaimana torsi monster tersebut sudah tersedia sejak putaran mesin yang sangat rendah, yaitu hanya di 1050 rpm. Yang buat ketika sasis ini membawa beban yang sangat berat dengan jalan yang menanjak, begitu pedal gas diinjak, torsi 2300 Nm itu sudah langsung muncul pada saat itu juga. Dan inilah alasan kenapa bus berbasis MAN terkenal sangat mudah menaklukkan tanjakan panjang. Mesinnya tidak perlu berteriak pada RPM tinggi untuk mendapatkan torsi maksimal, dan tenaga besarnya sudah tersedia sejak RPM yang sangat rendah. Namun di balik tenaga yang sangat besar tersebut, ada peran rahasia penting yang menopang kerja berat dari mesin tersebut, yaitu sistem common rail tekanan ultra tinggi, yang mana MAN D2676 menggunakan sistem common rail bertekanan tinggi yang dikontrol sepenuhnya oleh komputer atau ECU. Dan dalam sistem ini solar akan disimpan dalam satu jalur tekanan tinggi sebelum disemprotkan ke ruang bakar. Dan tekanan tingginya tersebut bisa mencapai lebih dari 2000 bar ketika disemprotkan ke dalam ruang bakar. Dengan tekanan setinggi itu, saat solar keluar dari injektor, bahan bakar akan langsung pecah menjadi partikel-partikel mikro yang sangat halus. Dan semakin halus partikel bahan bakar yang masuk ke ruang mesin, otomatis partikel halus itu akan semakin mudah bercampur dengan udara. Dan semakin sempurna pencampurannya, otomatis akan semakin kuat juga ledakan pembakaran yang terjadi. Dengan demikian, hasil akhirnya adalah tenaga lebih besar dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien akan dihasilkan dari mesin ini.
Lalu semua teknologi common rail ini juga semakin disempurnakan dengan turbocharger VTG yang sangat pintar. Yang mana sesuai dengan namanya, turbo yang digunakan MAN ini bukanlah turbo biasa, karena MAN menggunakan teknologi variable turbine geometri atau VTG, yang mana teknologi ini membuat sudut sirip turbin di dalam turbo dapat berubah secara otomatis sesuai kondisi mesin. Dan saat RPM rendah, sirip turbo akan menyempit dengan tujuan mempercepat aliran gas buang sehingga turbo langsung berputar cepat. Dan ketika RPM tinggi, sirip akan membuka lebih lebar dengan tujuan memaksimalkan aliran udara yang masuk ke mesin. Dengan sistem turbo yang pintar seperti ini, hasilnya bisa dikatakan sangatlah luar biasa, di mana turbo lag akan berkurang drastis, tenaga terasa lebih responsif, dan torsi besar bisa muncul lebih cepat. Dan hal inilah alasan mengapa torsi 2300 Nm sudah tersedia mulai sekitar 1050 rpm. Kemudian karena semua pembakaran yang terjadi di mesin ini sangat besar, MAN juga mengetahui kalau hal ini bisa membuat resiko yang cukup besar dengan mesinnya. Karena itulah mereka menggunakan teknologi material yang jauh lebih kuat dibandingkan mesin diesel konvensional, yang mana pada keluarga mesin D2676, banyak komponen internal dirancang untuk menahan tekanan pembakaran yang sangat tinggi, seperti material blok mesinnya yang sudah menggunakan material besi cor khusus, vermicular, grafit, cast iron, atau GJV 450 yang sangat kaku tapi ringan. Dengan menggunakan pisang baja yang memiliki kekuatan struktural yang jauh lebih tinggi dan pemuaian yang lebih kecil saat terkena panas ekstrim dibandingkan aluminium. Dengan material tersebut, mesin ini mampu menahan tekanan kompresi dan ledakan pembakaran yang sangat tinggi di dalam ruang bakar tanpa resiko jebol. Kemudian semua teknologi dari mesin MAN ini juga semakin disempurnakan dengan transmisi tip Matic 12 percepatan yang sangat pintar, di mana transmisi ini adalah sistem transmisi manual yang diotomatisasi dengan 12 pilihan gigi maju. Dan dalam sistem kerjanya, ECU akan secara otomatis mengatur pengoperasian kopling dan pemilihan gigi tanpa perlu pedal kopling, yang bisa mengurangi beban pengemudi secara signifikan ketika beroperasional, dan mengoptimalkan putaran mesin untuk menghemat bahan bakar. Dan semua kepintaran dari transmisi ini juga dibantu oleh teknologi canggih yang bernama Smart Shifting dan Gradient Recognition, yang mana Smart Shifting adalah teknologi perpindahan gigi otomatis yang memungkinkan transmisi berpindah dengan sangat cepat di semua tingkat percepatan. Dan Gradient Recognition adalah fitur sensor pintar yang mampu mendeteksi tingkat kemiringan jalan seperti tanjakan atau turunan secara otomatis. Dan data dari sensor ini bisa memprediksi dan menentukan apakah perlu menahan gigi saat menanjak atau melakukan downshift untuk meningkatkan torsi. Dengan demikian, teknologi ini bisa mencegah kendaraan kehilangan tenaga ketika berada di tanjakan curam, yang membuat tenaga sebesar 480 horsepower dan 2300 Nm dari mesin ini bisa disalurkan dengan secara sempurna ketika dioperasikan. Jadi pada akhirnya, sebenarnya rahasia di balik keganasan MAN RR4 bukanlah berasal dari satu teknologi tunggal, melainkan kekuatan 480 horsepower yang membuatnya menjadi salah satu sasis bus paling bertenaga di Indonesia, lahir dari kombinasi berbagai teknologi kelas dunia yang saling bekerja sama. Yang buat ketika melihat data di atas kertas maupun di dunia nyata, sasis ini memang menawarkan sesuatu yang belum pernah dimiliki sebagian besar rivalnya, yaitu tenaga yang sangat besar tanpa mengorbankan efisiensi dan keandalan. Dan hal yang lebih menarik dari sini adalah dengan kehadiran MAN RR4, pasar Indonesia, MAN seperti sudah berhasil merevolusi bus premium yang ada di Indonesia. Karena dengan teknologi mesin, transmisi, dan elektronik yang kompleks layaknya kendaraan premium Eropa, hal ini tentu saja membuat standarisasi bus premium yang ada di Indonesia di era saat ini semakin meningkat. Yang membuat di masa yang akan mendatang mungkin aja akan ada lagi sasis bus premium dari merek lainnya yang memiliki tenaga yang jauh lebih besar, dengan teknologi yang jauh lebih canggih dan juga lebih pintar. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.